dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu ajaran siapa, Pak? Ajaran yang dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu ajaran siapa, Pak? Ajaran yang dibawa oleh Paulus, Pak. Nah, clear. Sebenarnya kalau Bapak jawab begitu clear. Berarti ajaran gereja adalah ajaran Paulus. Selesai, kan gitu. Saya memulainya, Pak, dari perjanjian lama. Sekalipun Pak Umar bilang itu nyontek, ya saya nggak bisa Sekarang membantah ya. Tapi saya mulainya dari sana, Pak. Sebab kami punya dasarnya itu adalah tradisi orang Yahudi, dan itu saya tidak pungkiri, Pak. ya, saya juga nggak mungkirin, Pak. Kenapa Bapak ngadopsi dari perjanjian lama, sedangkan di umat Kristen yang sekarang apa yang dikerjakan dari perjanjian lama itu nggak ada loh, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Perjanjian lama orang Kristen ada nggak yang mengadopsi dari perjanjian lama, Pak? Orang-orang Kristen nggak ada, Pak. Perjanjian lama itu babi diharamkan, Pak. Di mana itu Imamat 11:7 ya, babi itu haram. Nggak boleh, Pak. Jangan lari ke situ, Pak. Lo nggak lari ke sana, ya kan saya fair aja gitu loh. Lihat aja. Perjanjian lama itu Bapak kan ngacunya ke perjanjian lama, sedangkan dari perjanjian lama itu umat-umat Kristen tuh nggak ada yang mempraktekkan perjanjian lama itu loh, Pak. Kenapa Bapak jauh-jauh sekali ke sana gitu? Orang dibatalkan hukum Taurat itu dengan matinya Yesus di atas tahun salib, maka kubatalkan hukum Taurat itu kan, maka terbatal hukum Taurat tuh di Efesus 2 itu. Pak, jangan lari-lari, Pak. Kalau misalnya kita membahas haram halal, Pak, itu lain lagi. Tapi ini kan kita membahas tentang nyanyi. Kenapa di gereja ada nyanyi-nyanyian? Sebentar nanti kita akan sana. Saya akan ladeni pertanyaan Bapak. Tapi kan kita membahas dulu tentang kenapa di gereja ada nyanyi-nyanyian seperti itu. Dari mana ajarannya itu? Saya mulainya dari sana, Pak. Dari perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, seperti Valen ini, Pak Valen. Kenapa nggak jadi orang Yahudi, Pak? Kan Yesus orang Yahudi. Pak Jordan. Saya bukan orang Yahudi, Pak. Saya orang Indonesia, Pak. Bapak kan mengklaim bahwa Bapak itu pengikut Yesus, tapi Yesus kan beragam. Yesus kan Yesus kan orang Yahudi, dan Yesus juga mempraktekkan dalam kehidupan seharinya adat-adat Yahudi dengan perjanjian lama itu. Kenapa Bapak nggak jadi orang Yahudi aja, Pak? Saya sudah katakan, saya orang Indonesia. Saya tidak ada DNA-nya Abraham. Yahudi nggak ada. Nah sekarang Bapak juga punya keturunan Muhammad. Coba tunjukin DNA-nya Muhammad, kemudian ada persamaan dengan Bapak, lalu mengatakan Bapak ini kearap-arapan. Ngikut si baginda Bapak itu alasannya apa? Kalau di dalam Islam kan dijelaskan bahwasannya ajaran Islam itu untuk alam semesta, sedangkan di Bible kan di Matius 15 ayat 24 itu kan jawab Yesus, aku tidaklah diutus kepada domba-domba yang lain selain Bani Israel, Pak. Yesus cuma diutus kepada Bani Israel. Terus ada lagi ayatnya, ada ayatnya ketika siapa itu berjalan ke daerah apa itu, Roh Kudus melarang mewartakan Injil ke Asia. Indonesia masuk Asia loh, Pak. Roh Kudus melarang loh mewartakan Injil ke Asia, Pak. Iya, betul. Di zaman itu karena Yesus waktu itu melayani khusus orang Yahudi, tapi karena mereka menolak, maka keselamatan itu berpindah kepada orang kafir. Saya orang kafir, Pak. Begitu. Jadi kita kembali, kalau kita melihat tentang halal haram sebentar, tapi kita melihat dulu dari segi pujian yang saya mulai dari bangsa Israel. Nah, di sini sudah masuk di Kisah Rasul nih. Ini Kisah Rasul ya, supaya ini ada data ya. Sebentar, saya mau tanya Bang Neflos dulu. Assalamualaikum Bang Neflos. Saya masih menjelaskan. Waalaikumsalam.
orang ya. Bang Nevo, saya mau tanya Bang, apakah ada penemuan kecapi di daerah sana Israel Bang? Daerah apa reruntuhannya Raja Daud, ada nggak bukti ditemukannya alat musik kecapi di sana? Dari C4 karbon itu, apa penemuan itu? Nggak ada ya? Itu mimpi lah kalau memang bisa menemukan kecapi di luar Indonesia. Itu mimpi namanya. Kita harus melihat asal-usul kecapi itu. Dia bisa disebut sebagai itu ada kecapi. tertulis tuh. Dia pada saat disebut sebagai kecapi, ya, instrumen apa yang melekat begitu. Kan begitu. Benda seperti apa yang layak disebut sebagai kecapi? Kalau cuman mirip itu bukan kecapi namanya. Pakai istilah lain, jangan dicuri istilahnya. Gitu aja. Nah, ada di situ alat-alat musik lah, kecapi, gambus, rebana, dan apa kita harus kembali ke ayat itu lagi? Nih, aku kasih tahu. Oke. Jadi Samuel berapa tadi ya? Samuel berapa tadi? Nah, itu. 1 Samuel 10:15. Tadi nih. Ya, Oke ya. itu terbantah dengan satu pernyataan nanti itu. Lanjut Pak. Bukan itu 2 Samuel. Oh, 2 Samuel 6-5. Ceracap ini apa Pak? Alat musik apa Pak? Nih alat musik yang dipakai. Oke. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ini musing maksudnya. Diiring nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keluntung, dan ceracap. Apa ceracap itu alat musik ceracap? Oke. Gini Pak, supaya Bapak nggak emosi ya, kita nggak menyalahkan itu. Tetapi yang dilakukan oleh Daud itu sedang beribadah atau bukan? Pujian ketika dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Yes, itu konteksnya. Sekarang yang dilakukan oleh umat Kristen di gereja itu apa? Apa salahnya sih kalau itu kami bawa di dalam tempat ibadah? Nah, itulah yang saya mau katakan di dalam Kisah Rasul 15. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud. Nah, ini yang disebut Pondok Daud, Pak. Inilah yang akan dipulihkan, yang telah roboh dan rentunya akan kubangun kembali dan akan kutegakkan. Pondok Daud inilah yang disebut puji-pujian yang dibawa, yang merupakan satu nubuatan yang nantinya akan dibangun di dalam bait suci. Seperti inilah, dan ini sudah dinubuatkan. Daud Ya, dengan kearifan lokal ini musiknya. Ya, terserah mau pakai juk juga boleh, harmonika juga boleh, semua alat-alat musik kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau drum kah, mau band kah? Enggak Pak. No, kan Bapak ini maaf ya Pak. Bapak ini kan menjelaskan ini tentang Daud. Nah, kenapa di gereja itu nggak pakai itu Pak? Nggak pakai kecapi, gambus, itu yang disebutkan itu ceracap. Kenapa? Kok alat musiknya berbeda Pak? Bapak pakai bass listrik, pakai gitar listrik. Semua makanya Pak. Pakai drum. Setiap alat musik apa saja yang dulunya sudah ada atau digunakan atau sekarang yang mungkin lebih modern, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan ada alat musik seperti keyboard lebih canggih dari keyboard, Pak. Itu bisa dipakai untuk Tuhan. Ya. Nah, soalnya kan gini Pak, kalau pakai kecapi, gereja-gereja ini bisa mensupport UMKM Pak, produksi kerajinan lokal yang ada di Jawa Barat, di Kuningan gitu, membangkitkan ekonomi nasional ini Pak, provinsi Jawa Barat Pak, kalau pakai kecapi Pak, karena pesanannya kan nanti ke seluruh gereja Pak kalau ada kecapi Pak. Mau piano kah, mau gamelan kah, itu bisa tergantung ya
siapa yang ingin memakai dan diizinkan oleh misalnya gembala setempat untuk memakai alat musik seperti itu, mau Jadi angklung jadi boleh. gini, Bang Vincent. Jadi Gimana, Pak? sebenarnya kecapi yang dimaksud itu bukan alat musik. Jadi dia seperti ini ya, karena fungsinya itu bukan untuk diperdengarkan kepada manusia, tapi diperdengarkan kepada matahari. Nah, ini ayatnya nih. Di Mazmur 108 ayat 2. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Bukan membangunkan manusia itu, membangunkan fajar. Tuh. Fajar Mana? boy apa fajar apa? Matahari. Oh, Ya, matahari. nggak tahu juga, nggak ngerti. Iya. Oh, tetangga gua itu, tetangga gua Fajar. Nih, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar katanya. Wah, coba dulu. Jadi matahari yang dibangunin begitu. Nah, luar biasa kan? Iya, itu untuk matahari. Jadi pagan kan itu kan? Betul. Ya Pak, di sini ya kalau kita melihat dari alur cerita ini, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyikan, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, dan aku membangunkan fajar, dan aku mau bersyukur kepadamu. Iya. Fajar apa itu fajar? Apa fajar? Fajar kan pagi, Apa itu? itu siang. Siang itu sudah mulai ada Pak, itu artinya Pak. Yang mau dibangunin siapa? Fajar atau orang? Membangunkan fajar ya itu artinya ini ya, Apa? aku memuji engkau selalu dan bermazmur Bingung. sebentar lain dan aku hendak membangunkan bangun pada dunia. Ini nih saya pakai ini nih, saya pakai, coba besarin apa kameraku, kasih di tempat Kita besar. tanyakan pada rumput yang Amir, bergoyang. Amir, ya, makasih Pak Amir ya. Di sini aku hendak memuji Engkau di antara segala bangsa ya Tuhan, dan aku hendak bermazmur bagimu. Salah ini ayat 2 ya. Jagalah hai dandi dan kecapi, aku hendak bangun pada dini hari ya. Ternyata Dandi siapa Pak? terjemahannya Dandi, ya. Pak? Dandi tadi siapa Dandi Pak? Dandi itu kan alat musik. Saya pakai terjemahan lama ya. Terjemahan lama, ternyata di situ jagalah hai dandi dan kecapi, aku hendak bangun pada dini hari. Yo. Ini Bukan- bahasanya terjemahan yang lain ya, Pak. Bukan Dandi itu, bukan yang ini Pak, yang kemarin apa mukulin anaknya Banser sampai koma itu, yang Jadi, mualaf itu bukan ya Pak? Dandi itu bukan Jadi ya? begini, Bang Vincent. Yang Jadi mana? ternyata benar itu untuk membangunkan fajar. Kenapa? Karena kecapi dan gambus itu adalah sangkakala begitu ya, untuk mengakhiri dunia ini. Perhatikan, ini ayatnya. Ya. Coba tolong diperbesar Mr. Mazmur Mr. 150. Yeah, please, if you don't mind. Okay, thank you. Wait a minute, right? Can you read the text? Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia ya. Dalam ngeblur langsung nih, ini ilmu hitam nih, sebentar ya. Sebentar ya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Nih ya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Nah, ini nih. Kecapi ini dan gambus ini fungsinya untuk meniup sangkakala. Ini ayatnya. Nah, ya. Pak Jordan. Bermutu ini. Itu kecapi jangan sampai dibawa ke gereja deh. Nanti dimainin kiamat lagi. Aduh, saya belum sukses. Belum haji saya Pak Jordan. Jangan. Saya batalin deh kontak PO-nya untuk support ke gereja untuk kecapi, takut kiamat nanti. Nah, nggak usah lah. Terserah Bapak lah mau buat seperti itu ya. Silakan ya. Oke ya. Jadi itu alat musik ya, dipakai gereja karena itu sudah dipakai oleh bangsa Israel. Baru tadi di mana ya?
di 115 mana tadi ya? Mazmur 150. Enggak, sudah itu mana tadi itu? Tapi anehnya puji-pujiannya itu nggak ke gunung, ke batu juga. Kemudian di sini nubuatan, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi ini dasar. Jadi bukan diajarkan oleh Paulus. Maksudnya gimana Pak? Pondok Daud kan rubuh nih. Orang kalau nyanyi terus pondok Daudnya akan bangun dengan sendirinya gitu. Yang bangunannya roboh. Pondok Daud ini berbicara tentang puji-pujian yang dilakukan oleh Daud ketika dia membawa tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Itu yang dibaca tadi. Saya Pak. sengaja mulainya dari situ, dan Baik. inilah yang dikatakan disebut pondok Daud. Nah, Ya, di dalam isi perjanjian tabut itu apa Pak? Itu sama orang-orang Kristen diamalkan nggak itu? Jangan lari ke Dilakukan nggak? kita membahas tentang Nyanyian. puji-pujian kenapa Oke. ada di dalam gereja. Oke, jadi gini Pak, Bapak memangkas itu karena gini, Bapak hanya mencomot, ya kan, mencomot sedikit ayat, tetapi langsung menukilkan kepada tindakan yang dilakukan oleh gereja. Sedangkan di dalam Mazmur 95, coba Bapak buka Pak, tolong saya Pak. Biar ada pencerahan sedikit Pak. Mazmur 95 Pak. Ayat 1. 1. Iya. Nah, coba Bapak baca tuh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, Yes. bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Nah, Apa gunung batu ini? Kok nggak bersorak-sorak ke Gunung Batu, Pak? Nah, tidaklah. Apakah gunung batu ini menyelamatkan? Tidaklah, karena ini mengandung arti kata metafor. Artinya, Bapak itu kalau ada penggalan, Bukan. Tolong dibesarkan layar saya. Tadi bersorak-sorai ya. iya, bersorak-sorai. Bersorak-sorai ya di Gunung Batu ya. Yes. Iya. Yes. Jadi ada kebiasaan yang saya sering tonton ya. Tapi saya bukan bilang ini ya. Iya. Bukan saya bilang ini. Bagi gunung batu keselamatan. Iya, batu betul. keselamatan. Batu keselamatan ini berbicara tentang Yesus. Karena batu Iya, itu iya, adalah pokok. Iya. Berarti metafor ya bentuknya ya. Nah, Ya. Metafor ya. Besarin Marilah Pak kita Amir. menghadap Ini Bang Satrian besarin Iya, Pak iya. Amir. bersorak-sorai baginya dengan Mazmur. Loh. Sebab Tuhan, Iya. Jadi ada kebiasaan. sebab Tuhan Ya. adalah apa Jadi ada yang kebiasaan benar, yang raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya, gitu. Itu Tuhannya gunung Jadi batu, memang manusia. ini menurut penelitian ya. Menurut penelitian ada yang mempunyai kebiasaan bersorak-sorai, teriak-teriak di sambil memegang batu-batuan, sambil menggali-gali batu-batuan, dan itu dilakukan pada saat musim kawin ya. Nih saya bikin videonya dan teriakan-teriakannya ya. Sebentar ya, ini Kalau tidak ayat menggali-gali sudah nih. bobot itu saya nggak Bukan ini saya nggak bilang yang sana, tapi nggak ini adanya gali-gali. Aku mau keluar kalau kita mau bahas sesuatu yang tidak berguna, Pak. Bukan, saya cuma menunjukkan video kok malah dituduh yang aneh-aneh. Gimana sih? Berbobot. Sabarlah Pak Jordan. Itu Enggak analogi. seperti ini, kayaknya gimana sih? Analogi Pak Jordan, sabarlah. Analogi nggak masalah, tetapi sudah katakan memang dalam Alkitab memang ada bahasa metafor. Masa nggak tahu Pak Valen seperti itu?
Ya, Itu ya, di bukan, Yesaya ada metafornya Pak. itu- Allah kita itu gunung batu Pak. Itu gimana maksudnya? Metafor juga Pak. Gambaran seperti itu. Memang gambaran seperti karena dia kokoh. Gambarannya seperti gunung batu. Enggak Siapa Pak. yang mau Buktinya Gunung Tambora itu meletus Pak. Gunung itu Merapi meletus Pak. Gini, Pak. Enggak kokoh gunung itu Pak. Jadi semua itu metafor, Pak Vincent. Semua metafor. Mana Semuanya ada gunung yang metafor, kokoh? Pak. Gunung Tambora Masa aja meletus. dipilih-pilih doang. Oh ya, memang Masa lah. puji-pujiannya itu dipilih. Sedangkan ayat yang Bapak kutip tadi di dalam Mazmur 150 ya Pak ya. Gunung Di situ Toba itu pujilah. juga hancur. Nah, di dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Di sini Pak, jangan Bapak potong. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Sekarang kita lihat di gereja-gereja, di mana orang yang memuji Tuhannya dengan tiupan sangkakala, ada nggak Pak? Ada, buatlah trompet. Trompet kan istilahnya kalau itu sesuatu yang kecil disebut trompet lah, bisa seperti itu. Sangkakala kan itu terbuat dari tanduk ya, tanduk Pak, sapi. Tapi kan Bapak tahu sekarang siapa ini yang melakukan itu? Nabi Luga Pak. Ya. Nabi Luga dia punya Pak. Sangkakala dia. sudah nggak berbobot ini. Pak Walan. Masalahnya Pak, kalau Bener. zaman kerajaan dulu ditiup trompetnya nanti disangka ada musuh menyerang Pak. Makanya Pak, kalau ayat metafor, Bapak jangan bawa. Itu yang anehnya Iya, Bapak tuh. karena memang ayatnya seperti itu, karena memang ada di dalam Alkitab arti harafiah, arti alegori, arti metafor, bahkan Yesus sendiri mengatakan tentang berbagai macam perumpamaan. Sudah ya, tapi saya mau apa dulu, soalnya Baca-baca bahwa hanya malaikat yang bisa meniup sangkakala ya. Jelas ini. Yes. Dan jelas. ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Ya, yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah itu ya. Berarti Oten ini pengen cosplay jadi malaikat Bang, makanya dia niup trompet. ya masalah kalau Bapak mengatakan itu, tapi jelas ya bahwa tim sangkakala itu tanda bangsa Israel untuk melakukan, misalnya mereka melakukan istirahat, kemudian ada kode-kode kepada umatnya supaya bersiap, maka sangkakala itu dipakai ya. Gitu Pak. Jangan dipakai dulu Pak, nanti kiamat. Di dalam itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel sebelum malaikat di dalam kitab Wahyu itu, Pak. Iya tapi Pak. alatnya nggak sama, alat musiknya Pak. Yang lain, Pak, yang bisa menyanyikan itu Pak, itu hanyalah orang selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus. Nah, di sini Pak, di dalam Mazmur mengatakan pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Itu jelas kok. Pak, emang zaman Nabi Daud ada seruling Pak? Terserahlah Bapak mau bilang ada tidak kah, daripada di zaman Pak, seruling itu dari bambu Pak. Seruling itu dari bambu. Emang di Israel ada pohon bambu Pak? Mereka pakai musik apa? Menyanyi. Mereka pakai tiupan angin di zaman Muhammad. Loh, di Pakai zaman apa mereka? Pak, di Palestina, Israel itu enggak ada pohon bambu Pak. Seruling itu bahan dasarnya bambu Pak. Pak, yang bisa menyanyikan Bang itu- Vincent, kalau dia yang ada tinta merah itu perkataan Yesus ya? Apalagi padang gurun Iya, mau bilang perkataan bambu. Yesus, Hah? tentang merah. Perkataan Yesus ya? Tinta Iya. merah ya? Tanda merah perkataan Ya, Yesus. tolong jawab pertanyaan saya Bang Vincent, ini maksudnya apa? Seruling ya? Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ini kami ini siapa maksudnya ya? Kamulah. Hai. Kami ini siapa nih kami ya? Efesus 5 Matius. 5 Matius 11 itu. Matius ini?
dan berkata Ya, Matius 11:7. kepada yang Itu lain itu tinta merah itu Yesus itu yang berkata itu. Yesus ini ya, bilang Yesus kami ya. yang ya. dan nyanyian Oh, aduh, rohani. gawat juga ini. Itu jelas ya, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan Iya. bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap Ini kabinya huruf kecil lagi nih. Kok nggak huruf gede ini? Kurang asem ini Bang Ela ini. Pak, Nih. nyanyian itu hanya di depan keempat makhluk, Pak. Bang Satria, coba tolong Bang Satria dibuka Wahyu pasal 14, Bang. Di nomor 3. Ini juga ada di dalam Kolose. Kolose pasalnya yang ke Aduh, tiga. ayat nih, seneng gua. Ayat 3, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya itu. di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, Betul. puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pak, itu tadi Oke, Kolose Pak. itu Pak, buatan siapa, Pak? Paulus kan? Untuk jamaatnya di Kolose kan, Pak? Mau Paulus mau siapa itu kami anggap tetap firman Tuhan. Ya, sudah tentang puji-pujian Oke, Pak. sudah Pak. selesai ya. Ada Baik. lagi pertanyaan? Gini, Pak. Ini. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini aja, Pak. Ini 2 Korintus 11 ayat 8, Pak. Coba Bapak buka, Pak. Kan katanya Bapak mau Paulus, mau siapa, yang penting kami imani, oke. Sebagai ini. Nah, kalau 2 Korintus 11 ayat 8 tuh gimana, Pak? Maksudnya, Pak? 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 8. 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Enak banget tuh, Pak, ngerampok dapat tunjangan, Pak. Nah, gini, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk merugikan kamu karena aku memberitakan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ya, saya coba Enak lihat banget tuh, Pak, ngerampok dapat tunjangan, Pak. Saya melihat dari Iya, terjemahan. itu hukumnya gimana, Pak? Setahu saya kalau orang ngerampok tuh berakhirnya di Polres, Pak. Ini kok dapat tunjangan orang ngerampok, Pak? Ayat 8, Pak. Iya, Pak. Kan orang kalau ngerampok itu berakhirnya pasti di Polrestabes atau di Mabes Polri, Yang Pak. lain mengambil upah daripada mereka supaya aku boleh melayani kamu. Nah, ini ya Nah, ini ngerampok dapat tunjangan, Pak. Enak banget ini. Kok ngerampok jadi PNS dapat tunjangan terus. Sebab itu memberitakan kepadamu Injil Allah dengan percuma saja. Bukan Aku Polres, sudah Polres Tapil, sidang-sidang ini. Ini bahasa lain, Polisi Pak. Resort Ini Kota Pilatus. aku sudah merugikan sidang-sidang Oke. jemaat yang lain mengambil upah daripada mereka supaya aku boleh melayani kamu. Ini Iya. kita lihat juga dari Iya, itu ngerampok itu loh, Pak. Dapat tunjangan itu maksudnya apa? Enak Pak, betul itu. Habis ngerampok dapat tunjangan. ini, Pak. Di dalam bangsa Israel mereka kan ada 12 suku ya. Iya. Yang satu suku untuk melayani di bait suci. Satu Ya, suku bait yaitu suci di situ, Lewi. Pak. 2 Korintus kok ada bait suci. Ini kan dasar Korintus itu enggak, wilayahnya jauh, Pak, di Roma, Pak. Korintus, Pak. Kota Korintus dekat Roma, Pak. Yunani, Di Pak. dalam 2 Korintus itu tentang dasar-dasar Itu kan surat Paulus untuk jemaat di kota Korintus. Tuhan saja membutuhkan persembahan, contohnya korban bakar-bakaran. Ya beda, Tuhan sama Rasul Paulus beda, Pak. Ada di dalam bait suci, Jadi khususnya kaum Lewi, mereka tidak boleh bekerja melayani khusus bait suci. Dan mereka menerima persembahan dari jemaat, termasuk perpuluhan. Oh, jadi maksudnya ngerampok itu perpuluhan ya, Pak? Diterapkan
di gereja sampai sekarang ini supaya pendeta-pendeta, supaya gembala-gembala tidak akan pusing dengan kehidupan mereka, sehingga nantinya mereka akan masuk ke ladang, bertani dan lain-lain. Nah, supaya mereka konsentrasi di dalam soal pelayanan. Kok enak betul, Pak? Pak, harus saya mau nanya, Pak. Itu kan perpuluhan perjanjian lama, Pak. Kok yang diadopsi cuma satu doang? Itu dasarnya dari sana. Sehingga Iya, perpuluhan itu kan perjanjian lama. Kok yang diadopsi cuma perpuluhan doang, yang nabi, yang sunat, kok nggak diadopsi juga, Pak, di perjanjian lama itu, Pak? Sunat itu sudah jangan ke sana dulu. Kok cuma perpuluhannya doang yang diambil dari perjanjian lama, Pak? Karena sudah digenapi, ya, kita mengalami yang disebut sunat rohani. Begitu juga dengan haram halalnya. Di zaman Nuh tidak mengenal halal itu ada di Al-Quran Bapak sendiri. Nanti di zaman orang inilah Bang Vincent lihat nanti Bang Vincent di perjanjian lama itu hukum potong tangan itu ada atau enggak ya? Ada. Ada ya? Ada. Iya. Iya. Kapan seseorang itu akan dikenai hukum potong tangan? Bukan hanya itu, Pak, dirajam dengan batu, Pak, sampai mati kalau dia melakukan kejahatan. Gigi ganti. Salah satu contohnya, Pak? Merampok, mencuri, merampok ya. Salah, justru salah. Jadi tolong besarin layar saya, Pak Amir. Ya, tolong besarin layar saya, Pak Mualim Amir ya. Jadi begini, hukum potong tangan itu adalah disebabkan karena ada seorang istri yang mencengkram biji kemaluan laki-laki lain. Lihat ini. Lihat. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan mencengkram biji kemaluan orang itu, saya lanjut ya. Mana itu? Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Jadi mencengkram biji, dipotong tangan tuh, mencengkram tuh, menangkap biji. Oh ya, menangkap biji orang itu, ya kan? Nah, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang. Daripada melihat, hebat kan? Daripada Bapak melihat wanita yang adalah budak dari istrinya, kemudian digauli, gitu loh, Pak. Itu ada buktinya sampai dia memiliki banyak istri di sana, Pak. Jadi seharusnya kalau hukum Taurat itu diterapkan, itu mata dari bagian dalam, Pak, itu harus dicungkil kalau dilihat dari hukum Taurat, Pak. Karena matanya itu Bang Umar itu beli di mana Bang Umar rotinya? Makanya dia mengambil banyak istri itu. Kang Jordan. Ya. Itu ada Kang Umar menawari roti Paulus ini pijit. Gini, Pak, ini teman-teman Bapak ngiyel selalu, Pak. Makanya aku juga harus memberikan satu padahal kita Pak Amir mulai dari Zoom ya, kita nggak seperti itu, saya nggak seperti itu. Tapi teman-teman Bapak ini sudah keterlaluan. Sebenarnya saya sih mohon maaf Pak, itu Bapak jangan tersinggung karena Bapak itu kan Surabaya, bawa ayat Pak. metafor kan. Itu khas Surabaya, Pak. Dekat kampus saya dulu, Pak, di Jalan Dinoyo, Pak. Roti Paulus itu, Pak, yang jualan. Pak Valen gimana nih? Itu Pak Valen itu lagi nunjukin roti Paulus. Pak Jordan, ini saya ada pertanyaan serius, Pak. Saya ada pertanyaan serius ini, Pak. Enggak, ini saya ada pertanyaan serius, Pak. Makanya Bapak kalau bawa ayat metafor tuh jangan sembarangan juga ditafsirkan. Coba Bapak lihat di Wahyu 14 itu di nomor ketiga, Pak. Kita membahas roti atau Wahyu, Pak. Ini hostnya ini roti Paulus. Lalu apa tadi? Bang Umar. Enggak gini. Saya pertanyaan serius nih, Pak ya, biar Bapak ini ya nggak emosi ya.
mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk. Pertanyaan saya, Pak, keempat makhluk itu makhluk apa, Pak? Wahyu berapa Pak ini? Wahyu 14 itu di nomor 3, Pak. Pertanyaan saya itu, Pak, keempat makhluk itu siapa, Pak? Makhluk apa, Pak? Di situ Pak ada baru 2 yang saya ketahui Pak. Keempat makhluk itu yaitu kerubim sama serafim Pak. Itu Bapak boleh lihat di Taman Eden, yaitu Allah menempatkan kerub di sana. Kerub itu yang ada di tutup tabut perjanjian. Kalau yang serafim itu ada di kitab Yeskiel. Mereka itu memiliki 4 wajah dan memiliki 6 sayap. Yang 2 saya belum tahu Pak, saya belum menemukan itu Pak. Pak, Terus, kenapa? Pak, lanjut. Iya. Lanjut. Nah, terus kan ada sambungannya Pak di situ, ya kan? Pertama pertanyaan saya itu Bapak cuma bisa jawab 2, ya kan? Ya. Terus di situ dikatakan dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Saya bertanya, apakah umat Kristen di Indonesia telah ditebus dari bumi itu, Pak? Gini Pak, 144.000 orang, Pak. Ya, ini mulai kitab Wahyu ini adalah nubuatan tentang akhir zaman Pak. Sampai kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai ke langit bumi yang baru. Ya, jadi ini kalau Bapak kaitkan tentang makhluk ini, itu nanti akan terjadi Pak. Jadi ini merupakan suatu nubuatan di mana akan terjadi. Gitu. Artinya seperti nubuatan Yesus yang akan turun lagi ke bumi, itu nubuatan juga Pak? Kedua kalinya, Iya, itu nubuatan Pak? kedatangan yang kedua Pak. Nah, di dalam perjanjian lama apakah Yesus itu telah turun Pak? Dalam wujud sebagai manusia Pak, itu kan peristiwa Natal. Tapi kalau perjanjian lama Yesus itu tidak ada, tetapi dia sudah ada tapi dalam wujud yang lain. Berarti Tuhannya orang perjanjian lama itu bukan Yesus? Sebelum Yesus jadi manusia, dialah orangnya. Iya, artinya Pak, jangan muter-muter Pak. Artinya di dalam perjanjian lama itu Tuhannya orang-orang perjanjian lama itu bukan Yesus. Iya, dalam wujud yang lain. Dia sudah ada tapi bukan dalam bentuk manusia. Wujudnya apa Pak? Wujudnya apa Pak? Wujudnya adalah roh. Kalau di dalam kitab Yohanes adalah firman. Loh, Oh, Bapak nggak firman tahu itu Pak? roh ya Pak? Bukannya Pak. firman daging Pak? Tuhannya orang perjanjian lama itu punya tangan Pak. Bapak nggak tahu? Mau tangan, mau Iya. apa, itu memiliki arti Pak di dalam pengertian di dalam ayat itu, karena untuk menjelaskan sesuatu yang dimaksud. Ini pun Pak, kita lihat saya takut salah paham ya Pak ya. Dari Pak, ayat yang Bapak tampilkan. Saya takut salah paham, tapi tolong luruskan saya ya. Mohon Mualim Amir, coba dibesarin layar saya Mualim. Saya takut salah baca. Apakah benar Yudas itu pernah berciuman dengan Yesus atau tidak? Lihat ini ya Pak ya. Sebentar. Ini benar ya Pak ya atau tidak Gini, ini? Pak, kita lihat dari segi ayat saja, sebab ketika Yudas Iskariot memberikan perjanjian kepada tua-tua, maka dia memberikan suatu kode kepada tentara Romawi, siapa yang mencium dialah yang harus ditangkap.
Itu di Berarti kenapa Yesus bisa ditangkap? Karena sudah diberi kode oleh Yudas dengan cara berciuman dengan Yesus. Ya, karena tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Coba lihat di mana Pak? Ini Pak di Lukas 22 ayat 48. Ya, sebentar ya, saya buka supaya saya nggak salah nerangkan. 22 ayat 48. 48. Ya, jadi sebelumnya itu, ini perikopnya nih ya. Bukan perikopnya sini. Anak Nah manusia ini, dengan Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, kan begitu kan? Nah ini kan, Yudas mendekati apakah Yesus untuk cium menciumnya. juga? Lah ini tulisannya Yesus sendiri yang ngomong ini Pak. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Iya, tapi apakah Yesus juga mencium? Kan Yesus yang nggak mencium, Yudas yang mencium. Iya, tapi kok dikatakan berciuman? Kalau ciuman mulut dengan mulut dong. Pak, ini tulisannya ciuman Pak, masalahnya Pak. Ini tulisannya. Iya, ciuman. Sedangkan saya juga punya pacar dulu, saya cium di tangan boleh, cium di bahunya boleh. Tapi persoalan kalau cium-ciuman kan mulut dengan mulut Pak. Itu tulisannya merah ciuman, Pak. Tapi ya sudahlah. Ya, Pak. Bapak mengerti kenapa? Pak Nggak Jordan, apa-apa sih, maksudnya. tolong bantu saya, Pak. Ya sudah. Pak Jordan, dengan segala kerendahan hati, bisakah saya dibantu diterangkan ayat ini, Pak? Silakan Pak. Apakah Abraham dengan keturunannya itu bisa masuk ke dalam jamaat Tuhan atau masuk ke dalam surganya Tuhan, Pak? Coba ulangi gimana? Apakah Abraham dengan keturunannya itu bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan atau ke dalam surganya Tuhan, Pak? Keturunan Abraham. Iya, Abraham dengan keturunannya apakah bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan, Pak? Sampai ke Yesus, Pak? Sampai ke Yesus kan? Oh, bisa nggak, Pak? Tidak semua Pak. Tidak semua Pak. Oh, tidak semua ya. Tapi kalau Abrahamnya Pak bisa masuk. Oh, jelas. Oh, jelas. Kok bertentangan ya, Pak? Coba Bapak bantu buka Ulangan 23 ayat 1, Pak. Ulangan berapa? Ulangan 23 ayat 1, Pak. 23 ayat 1. Iya. Orang yang yang tadi itu lagi Pak, tangannya dipotong. Bukan, itu kan di situ dijelaskan ya. Orang yang hancur, seorang laki-laki yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya, maka dia tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah, masalahnya Abraham, Yesus, ya, Ishak, Ismail itu terpotong Pak kemaluannya, ujungnya kepotong. Nah, kalau sudah terpotong, dia nggak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan, Pak. Beda konteksnya, kalau disunat itu dengan cara digigit atau dijepit, Pak. Itu nggak terpotong. Nah, ini kan terpotong, Pak. Disunat. Berarti bertentangan diksi itu ya, Bang Vincent ya? Iya, makanya saya bingung. Nah, Yesus itu kalau terpotong kan waktu sunat umur hari ke-8 kan terpotong karena dia sunat kan, Pak. Ya kan? Itu seorang laki-laki yang hancur biji pelirnya dan terpotong kemaluannya. Terpotong itu mau di ujung kulupnya, mau di pangkalnya, mau di tengahnya, ya terpotong, Pak. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah, itu apakah Abraham, Ishak, Ismail terpotong kulupnya itu bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan, Pak? Yesus juga sama, terpotong juga ujungnya. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang perkumpulan di jamaah. Menjelaskan tentang apa, Pak? Tunggu. Kok tunggu, Pak? Tadi perasaan udah yakin banget mau ngejelasin, Pak. Sekarang kok jadi bingung? Gangguan intern. Oh, gangguan internet. Saya pikir tunggu. Maksudnya gimana? Iya. Makanya saya tuh bingung, dari dulu tuh bingung, Pak. Gangguan intern, ada saudara saya yang ganggu saya. Oh, Saya ngomong dengan dia gitu. iya. Jadi Tolong saudaranya Pak Jordan jangan ganggu lah. Saya lagi minta pencerahan ini.
Ulangan Iya, 23 ayat 1. sebentar aja dia mau tanya headset. Oh gitu ya ya. Kalau lepas dia gitu. Jadi gini, pada waktu itu di ulangan ini berbicara tentang bangsa Israel yang sudah ada di dalam perjalanan ya. Pada waktu itu Abraham sudah meninggal. Ya, sudah tidak ada. Jadi di sini yang jemaah di sini adalah kumpulan orang-orang Israel yang melakukan perjalanan keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Jadi tidak ada di situ Abraham masuk dalam jemaah itu, sudah mati mereka, Pak. Oh, iya, Begitu juga kan di situ Yesus belum ada di zaman itu, Pak. jemaat itu mau dari awal sampai akhir itu masuknya ke dalam jemaat, Pak. Pak, ini jemaat Tuhan adalah perkumpulan ketika Ya kan mereka menghadap. Tuhannya kan satu, Pak. Orang zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau dia beriman kepada Tuhan yang itu, dia masuk atau bagian dari jemaat Tuhan kan, dia membernya jemaat itu kan gitu. Betul nggak, Pak? Jemaat di sini. Mau orangnya sudah meninggal, mau orangnya masih hidup, ya, mulai dari dia percaya sama itu, dia membernya itu, berarti dia bagian dari jemaat itu, kan begitu. Abraham, ya, sebagaimana di perjanjian lama, dia adalah member dari Tuhan itu, ya, di ulangan 23 ayat 1 itu, Pak. Berarti kan dia termasuk dari bagian jemaat Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan motong dulu bentar. Silakan, Pak. Apa namanya, Pak Amir? Itu tadi akhirnya plus kepental mungkin ada request. Nggak enak saya kalau ada request biar saya ke bawah lagi. Belum. Nggak ada. Oh, belum. Belum ada juga kok, belum ada Saya nggak masuk. tahu. Kepentar kayaknya. Oke. Ya. Lanjut. Lanjut. Dia member, Pak. Member Abraham itu member jemaat. Karena dia udah login, Pak, di situ. Nah, orang yang terpotong kemaluannya, terpotong, Pak. Mau di ujung, mau di pangkal, mau di kulupnya, itu terpotong kan. Tuh nggak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Berarti bukan dari bagiannya jemaat Tuhan dia nggak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan. Kan kasihan, Pak, dikucilkan. Nah, itu maksudnya Pak, gimana, Pak? gimana tuh, Pak? Pak Jordan sambil ngecas itu, Pak. Noise, Pak. Ini baru cantik. Sudah? Silakan. Sudah, Pak. Silakan dijawab, Pak. Oke, jadi kumpulan jemaat di situ bukanlah jemaat yang sudah di sorga sana, di kerajaan seribu tahun sana, belum. Itu dalam proses perjalanan. Jadi bedakan jemaat Tuhan dengan umat Tuhan atau mereka yang disebut orang percaya. Bedakan zamannya, Pak. Tapi semua orang, katakanlah pendeta ya, bahkan Romo sekalipun, saudara yang terkasih, berkatalah yang baik agar kalian mendapatkan berkat, karena itu semua perilaku dari jemaat Tuhan. Begitu. Kalau di gereja pasti diteranginnya begitu, Pak. Agar kalian mendapatkan berkat yang tidak berkesudahan dan bagian dari jemaat Tuhan tuh. Jemaat Tuhan selalu, Pak. Semua digaungkan jemaat Tuhan. Termasuk Abraham itu jemaat Tuhan kan, Pak? Iya kan, tapi Bapak mau sangkut pautkan di dalam ulangan itu berbicara di zaman perjalanan memasuki tanah perjanjian, berbeda dengan kalau mereka sudah masuk di dalam kebangkitan pertama. Bapak mau sangkutkan itu beda lokasi, Pak, beda zaman. Saya nggak sangkutkan, Pak. Saya hanya menanyakan kenapa Abraham yang mengajarkan perjanjian tentang sunat ya terhadap Ismail, Ishak tahun depan, itu kan ada tuh ayatnya di dalam Bible tuh, Pak. Ya. Yang mengajarkan perjanjian itu keturunan selama-lamanya itu ya terpotong kemaluannya, sunat, dikerat kulit katannya itu. Ya, kenapa kok bertentangan dengan ulangan 23 ayat 1 itu loh, Pak. Begitu saya bingungnya. Pertentangan dari segi mana? Lihat waktunya, Pak. Dari kejadian sampai sekarang ini perlu Bapak ketahui bahwa Tuhan sudah menurunkan
6 jenis hukum kepada dunia ini. Hukum yang pertama adalah hukum Taman Eden. Taman Eden yaitu jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jika engkau makan pasti mati. Yang kedua adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu hukum Taman Eden. Nah, hukum yang kedua adalah hukum hati nurani, yaitu di mana ketika Kain hendak membunuh Habel. Pada waktu dia hendak membunuh Habel, Tuhan katakan, ingatlah engkau, mengapa hatimu panas? Ya, Tuhan lewat hati nurani daripada Kain. Itu hukum kedua. Hukum ketiga, Pak, dari Kain sampai Nuh, sehingga muncullah itu pelangi, alangkah indahnya merah, kuning, hijau di langit yang biru itu hukum ketiga, Pak. Kan itu, Pak, hancur buah pelirnya karena dia operasi, Pak. Itu nggak boleh masuk belum sampai ke situ, belum sampai ke situ. Oh, belum sampai ke situ. Jangan. Antara Nuh sampai pada Abraham. Saya salut sama Pak Jordan. Yang keempat yaitu hukum janji. Olehmu maka seluruh bangsa dunia ini akan memperoleh berkat. Berkat apa? Keselamatan. Itu hukum keempat. 400 tahun kemudian maka Musa diberi kepercayaan untuk menegakkan hukum Taurat itu. Maka disebutlah hukum Musa. Itu hukum keberapa? 1, 2, 3, keempat. Ya. Hukum kelima adalah hukum kasih karunia. Karena dari Musa sampai Yesus, maka hukum itu berlaku. Maka digantilah itu yang disebut hukum kasih karunia. Nah, hukum kasih karunia itu akan berakhir sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan Yesus yang kedua saya kali. Baru paham, Pak, tadi. Makasih, Pak. Sebentar, saya belum selesai. Hukum yang terakhir itu adalah hukum face to face. Tidak ada lagi yang menerangkan siapa Yesus, siapa Tuhan itu, karena akan ketemu langsung face to face, Pak. Iya, saya baru paham, Pak, hukum kasih karunia tadi itu. Karena merampok dapat tunjangan itu adalah hukum kasih karunia, Pak. Makanya nggak berakhir di Polrestapil, polisi resort kota Pilatus. Iya, gitu, Pak. Makanya Nabi Bapak mengajarkan untuk berperang. Alasan berperang karena ingin merampok. Gitu loh, Pak. Yang terjadi yaitu ketika dia membumi hanguskan orang-orang yang di Khaybar itu yang hendak mau bercocok tanam, kemudian mereka dibunuh. Ketika dibunuh, diambillah wanita-wanita di sana, dijadikan istri. Itulah tabiat dari Nabi Bapak. Oke, gini Pak, betul, Bapak kalau berbicara tanpa dalil berarti asumsi, Pak ya. Jadi gini, Pak. Jangan juga pakai asumsi ketika saya menerangkan ya, Pak. Oke, karena iya. Itu jelas. Ya. Baik. Jadi gini Pak, saya sedikit ya Pak ya. Pak Jordan ini saya salut sama Bapak, saya hormat sama Bapak. Bapak orangnya santun gitu. Akhi Vincent, kalau misalnya gini ya Akhi Vincent, saya buat analogi sedikit Pak ya. Bang Vincent, kalau saya kesurupan, Pak ya, kerasukan iblis Bang Vincent. Bang Vincent berbicara ke saya, itu berbicara kepada iblisnya atau ke sayanya Bang? Ke iblis ya. Ke iblisnya. Nah, jadi gini. Saya sangat tertarik dengan konsep penebusan dosa dengan mati di kayu salib, Pak. Yang mana saudara kita kan kerasukan iblis. Bentar teman-teman. Nah, jadi mohon maaf. Pak Alif, mohon maaf ya. Saya sebenarnya bukan mau nyinggung Bapak ya. Tapi ini teman-teman Bapak keterlaluan. Jadi saya memakai saya itu. Jadi belum bicara, Pak. Saya belum bicara, Pak. Pak Valen mana? Pak Valen mana? Pak Valennya mana? Pak Valennya udah dari tadi, Pak. Saya cuma mau mengutip ayat Bible, Pak. Di sini kan di dalam Yohanes pasal 13 itu dari nomor 21 sampai dengan nomor ke 29, Pak. Saya di situ hanya mengutip, Pak. Nah,
Jadi ada nubuatan dulu Pak di ayat 21-nya Pak. Yohanes 13 ayat 21, di situ ada nubuatan dari mulutnya Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Itu kan nubuatan Pak. Nah, lalu